Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sanggamara Podcast bersama saya Letnan 2 Cik Ajay Kuat Napsia. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu narasumber yang sangat inspiratif. Bersama saya telah hadir seorang Babinsa Koramil 02 Karangbaru, Kodim 0117 Aceh Tamiang, Korem 011 Lilwangsa. Izin Bapak, gimana kabarnya? Siap, alhamdulillah baik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Silahkan Bapak memperkenalkan diri kepada sahabat Sanggamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koptu Ismail, Babinsa Koramil 02 Karangbaru, Kodim 0117 Aceh Tamiang, Korem 011 Lilawangsa, untuk anak 4 kelahiran di Kota Prabumulih. Oh, berarti asli orang Palembang ya Pak ya? Ya. Sama seperti saya. Ya. Baik Bapak, kita masuk ke topik podcast kita kali ini. Apa sih yang membelatar belakangi Bapak memulai program ladang amal yang Bapak jalankan saat ini? Ceritanya waktu ada 1000 jamban program dari TNI, saya kan tukang, memang tukang, space-nya tukang di Kodim. Jadi saya dibilang sama komandan buat program itu di desa Manyakpahit kalau nggak salah. Saya buat, pas kebetulan kita buat WC itu anak yatim. Was program 10 jamban itu dia pakai tepas saja. Habis itu kan WC tapi tidak pakai atap. Jadi pas udah selesai saya buat, anak yatim ini megang celana saya, Pak, kenapa WC saya demikian Pak? Kenapa nggak kayak kawan saya yang di rumah itu ada pakai keramik, katanya kan. Saya bilang, ya, kayak gini memang ketentuannya, tapi nanti saya kumpul-kumpul dulu dana, kalau memang ada nanti kita buatkan yang baru. Nah disitulah saya minta sama keluarga, sama istri terutama, alhamdulillah mendukung, dan kerjakan aja katanya kan. Udah saya kumpulkan duit, baru saya buat 3 pakai seng, pakai semua dinding-dinding, dan yang saya sangat tersentuh hati, anak yatim ini buang air besarnya pakai plastik. Nah, di situ maksudnya kita tergugah lah Pak ya dari hati Bapak. Saya terlahir dari orang tua yang ada, maksudnya dari tes saya tentara ada, orang ayah saya ada, sampai praka pangkat saya, ayah saya meninggal. Yang saya pikirkan kayak mana anak ini, sedangkan dia dari kecil ayahnya sudah meninggal dan dia buang air besar pakai plastik, sedangkan tanah bukan tanah mereka, jadi kan tidak bisa dibantu. Alhamdulillah kita kumpul-kumpul dana dari pihak keluarga dulu, ya terbantu kan. Sangat senang dia, maksudnya punya kamar mandi yang kayak seperti teman-temannya, ada keramik, pakai seng atap dan dindingnya begitu Pak. Berarti itu untuk biaya membuat jamban itu dari biaya punya Bapak sendiri gitu? Pertama sekali saya pakai inisiatif sendiri dan saya masukkan ke media sosial seperti Facebook. Jadi di Facebook tuh saya bilang ini ladang amal, alhamdulillah telah selesai ladang amal hamba Allah. Padahal kita kan bilang hamba Allah. Jadi di Facebook tuh ada yang balas, Pak, saya di pesantren dipanggil Pak Koptu. Nah, Pak Koptu, saya akan membantu kalau ada kayak gini kerjaannya, hubungi saya. Ada yang ngasih nomor HP dan ada yang pakai Messenger. Berapa nomor rekeningnya nanti saya kirim. Alhamdulillah itu cukup. Kalau tidak cukup, saya ada uang Babinsa. Nah, itulah alhamdulillah Babinsa ini saya tabung, memang khusus untuk ladang amal ini. Jadi Bapak membuat jamban itu kan di luar dari program kantor gitu. Gimana menurut Bapak ataupun dari satuan Bapak saat Bapak membuat jamban itu, apakah di luar jam dinas gitu, tidak mengganggu kerjaan Bapak yang lain? Dalam pekerjaan ini saya memantaunya dari messenger orang, Pak Ismail di sini ada anak yatim tidak punya WC, mohon Bapak cek dari masyarakat. Saya cek sana, memang iya betul. Saya buat rekaman hari Kamis dan hari Jumat saya minta donasi, maksudnya minta bantuan, kan Jumat berbagi gitu. Habis itu hari Sabtu kalau terkumpul saya buatnya hari Sabtu dan hari Ahad. Nah disitulah saya buat karena kan tidak mengganggu aktivitas. Dan saya izin sama dan Ramil serta izin sama Dandim, izin komandan saya membuat ini. Komandan pun membalas, alhamdulillah laksanakan. Sangat luar biasa Pak ya. Apabila saya ada target ladang amal, saya WA dan Ramil serta Dandim, dan untuk dukungannya alhamdulillah ada support bahwasanya bagus, lanjutkan, dan komandan saya
ada juga yang mengirim dana bantuan. Saya mau sedekah lah, ini dari, maksudnya kan sedekah, tapi jangan sebutkan dari hamba Allah lah, gitu maksudnya. Ya alhamdulillah dukungan bagus selama ini. Bagaimana reaksi dan partisipasi masyarakat selama proses pelaksanaan Bapak membangun jamban? Selama membangun jamban, proses pelaksanaannya kan kalau kita buat di tempat anak yatim itu, masyarakat berbondong-bondong untuk melihat yang mana sih bapak tentaranya, yang mana sih ini, kayak mana buat visinya. Kita buat, alhamdulillah dia bilang bagus, karena kami Pak tidak bisa membantu warga di sini karena kami kan kategorinya nggak mampu, kata masyarakat sana. Ya alhamdulillah bapak telah masuk ke kampung ini, kami minta terima kasih. Dan pekerja kita pertama kali tidak ada dana, saya sendiri yang ngerjain. Tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah ada Pak Imam kita yang bisa nukang, kita bawa sama-sama kernetnya, satu jemaah sholat sama kita. Luar biasa Bapak. Selain jamban sendiri, apa saja selain bantuan pembuatan jamban itu biasa bisa diceritakan Bapak sedikit? Nah, selain pembuatan jamban, alhamdulillah saya menyebarkan kepada hamba Allah, ada anak yatim yang tidak mampu sekolah. Jadi saya buat rekaman, saya sebarkan sama mantan, maksudnya yang bekas alumni batalion saya dulu, kemudian komandan, yang rekan-rekan kerja, saya sebarkan sama-sama pedagang-pedagang dan satu jemaah kita di grup-grup WA, siapa yang mau nanggung ini, maksudnya menjadi anak angkat. Dan alhamdulillah udah 5 anak yatim di pesantren yang udah dibiayai sama hamba Allah. Saya cuma menyalurkan aja, sampai sekarang mereka ngirim ke saya langsung bayar ke pesantren. Dan untuk anak yatim yang kurang mampu, kita inisiatif, kita buatkan warung, kedai yang berisi 4 juta dan kedai pulsa. Serta di musola pun kita masuk buat apa, tower-tower untuk ajan itu kalau memang mereka itu bantuan. Insya Allah untuk dananya hamba Allah akan membantu. Tadi sepanjang kita mengobrol, Bapak sering menyebutkan anak yatim. Mungkin ada kisah yang membuat Bapak begitu tergeraknya hati untuk membantu anak-anak ini. Ya, dari bantu anak yatim ini, saya tersentuhnya anak yatim ini cerita dari ibu atau seorang janda yang telah ditinggal sama suaminya, bahwasanya dia buang air besarnya kan memakai plastik. Habis itu ibunya ada yang menggali dan ada yang membuang kalau udah sampai 1 karung. Dan kalau kita pikir-pikir, bukan, saya terlahir alhamdulillah dengan ayah saya kan ada. Selain dari saya kecil sampai besar ada yang menafkahkan. Dan ini anak yatim ini udah kecil, ayahnya tidak ada. Cita-cita belum tahu apa, sedangkan masanya untuk dia berbicara itu tidak tahu mau ngapain. Saya kecil-kecil saya udah pakai apa, plastik. Sedangkan saya tahu kan Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, dia seorang anak yatim. Jadi kan saya kan sering ngaji. Jadi di pengajian itu dibilang apabila kita membantu seorang anak yatim, insya Allah Nabi Muhammad akan bersama kita di surga. Seperti Nabi Muhammad SAW, insya Allah ini akan orang-orang tua yang telah membantu anak yatim dimanapun berada, insya Allah Nabi Muhammad akan ikut serta untuk membantu masukkan ke surga. Motivasi saya kasihan saja karena ayah telah meninggal. Ini Bapak, ini pertanyaan terakhir, mungkin ada pesan dan kesan yang akan disampaikan kepada pendengar, mungkin melakukan perubahan inspiratif yang Bapak lakukan. Ya, pesan dan pesannya memohonlah untuk dibantu untuk masyarakat atau warga yang tidak ada memiliki ayah atau ayah telah meninggal. Dan saya semangat karena tetap semangat karena pesan dari Panglima, berbuatlah yang terbaik dan tulus dan ikhlas. Tulus serta ikhlas. Ya, selanjutnya itu Allah yang ngatur. Maksudnya ada Tuhan yang mengatur masalah kita terkumpul atau tidak dananya. Dan apabila ada warga atau hamba Allah yang baik hati serta yang banyak rezeki, bisa hubungi langsung Koptu Ismail
Insya Allah akan kita buatkan ladang amal dan kita fotokan, kita dokumentasikan, kita kirim kembali kepada yang membantu. Demikian. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas kesempatan berbicara dengan kami tentang upaya hebat dalam membantu masyarakat, khususnya membangun jamban sehat untuk warga yang membutuhkan. Kisah Anda mungkin mengingat bahwa tindakan kecil bisa menghasilkan dampak besar. Jangan lewatkan episode menarik berikutnya di podcast kami. Tetap dukung kami di Sanggamara Podcast. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam Sanggamara.